Stick with me, cause everything I see still reminds me of you. Bag of oil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulaikan acara ini saya akan memberi pantun terlebih dahulu. Ya, cakep. Belum. Berbagi nasi para makarin. Cakep. Panas jadi berkeringat. Selamat siang para hadirin dan mari bersemangat. Alhamdulillah. Melihat kerang di dalam lautan akan bergaya sesuai irama. Cakep. Selamat datang peserta Budiman bersama saya MC ternama. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika saya mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Ibu dosen pembimbing selaku mata kuliah public speaking yaitu Ibu Endala Fitah Panjangan MPD. Yang saya hormati pemateri seminar workshop dan moderator pada hari ini. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan PDKI semester 7. Susunan acara kita hari ini yaitu pembukaan dari saya, bacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan doa dan seminar dan workshop yang akan ditampilkan oleh Raudatul Al-Namirah, Lestari Hikmaya dan Muhammad Ridho Afif. Langsung saja kita mulai seminar dan workshop kita hari ini kepada moderator kita Muhammad Ridho Afif. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Maka saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah mengizinkan saya untuk berbicara di depan kalian semua. Karena MC sudah mulai pantun, izinkan pula moderator yang memulai pantun. Jalan-jalan ke kota Stabasi. Kalau para hadirin ingin selamat, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mau hadir dalam acara kali ini. Dan untuk kawan saya, teman yang sudah rela hujan-hujan datang dari pagi tadi kemari, sangat luar biasa sekali. Kali ini kita masuk ke materi pertama, yaitu dari Kakak Raudatul Al-Namirah yang judul berpikir kreatif. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan metode pembelajaran dan kreatif. Jadi sudah saatnya anak muda Indonesia sekarang berpikir kreativitas dan kreatif dan kritis. Langsung saja tanpa nanti lama-lama mendengarkan saya nanti sesak pula kan. Langsung saja kita langsung dengarkan pemateri pertama, yaitu Raudatul Al-Namirah. Saya persilakan dengan segala hormat. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat siang. Oke, kurang semangat ya. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Siang. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang mana silakan sekalian untuk menjelaskan materi seminar pada hari ini.
dan rasional. Yang berikutnya apa? Kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Dan juga kemudian selanjutnya definisi berpikir kritis ini adalah proses intelektual yang dengan aktif akan terampil untuk menganalisis, mensintesis ataupun juga mengevaluasi informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan dari pengalaman. Nah, kemudian juga ada berpikir kritis tidak sama dengan menghafal atau mengumpulkan informasi. Maksudnya gimana? Nah, berpikir kritis ini tidak sama dengan mengakumulasi informasi. Misalnya dengan seseorang dengan daya ingat baik dan memiliki banyak fakta, itu tidak berarti seorang pemikir yang kritis, gitu kan? Kebanyakan kan dari kalangan kita mungkin, oh yang berpikir kritis yang kayak mana? Yang daya ingatnya kuat, gitu, baik, gitu kan? Kemudian seorang pemikir kritis juga dia mampu menyimpulkan dari apa yang diketahuinya, seperti itu, dan mengetahui bagaimana cara memanfaatkan informasi untuk memecahkan suatu masalah, seperti itu. Kemudian juga berpikir kritis tidak sama dengan mengkritik, mengecam atau mendebat. Misalnya berpikir kritis tidak sama dengan sikap argumentatif dan atau mengecam orang lain. Kan banyak kan, oh berpikir kritis ini identik dengan apa? Dengan misalnya mengkritik, mengecam atau mendebat. Selanjutnya berpikir kritis bersifat netral, kemudian juga objektif, tidak bias maksudnya. Meskipun berpikir kritis ini dapat digunakan untuk menunjukkan kekeliruan atau alasan-alasan yang buruk. Selanjutnya, pemikir kritis juga mampu melakukan introspeksi diri tentang kemungkinan biasa dalam alasan yang akan dikemukakannya, seperti itu. Kemudian, ada beberapa keterampilan inti dari berpikir kritis. Yang pertama itu interpretasi, yang mana terdiri dari kategorisasi, metode, mengklarifikasi makna. Kemudian analisis. Nah, analisis ini bagian-bagiannya itu memeriksa gagasan, mengidentifikasi argumen, kemudian menganalisis argumen. Lanjut, kemudian evaluasi. Buka sebelumnya. Nah, evaluasi ini bagiannya yaitu menilai klaim atau pernyataan, menilai argumen, seperti itu. Kemudian lanjut inferensi. Nah, inferensi ini bagiannya adalah mempernyatakan klaim atau memikirkan alternatif atau misalnya menarik kesimpulan, memecahkan masalah ataupun juga mengambil keputusan, seperti itu. Kemudian lanjut penjelasan. Nah, di penjelasan juga untuk menyatakan masalah. Kemudian regulasi diri. Nah, dari regulasi diri ini bagiannya itu meneliti diri atau mengkoreksi diri. Selanjutnya, nah kemudian juga ada keterampilan berpikir kritis ini ada beberapa keterampilan. Yang pertama yaitu memahami hubungan yang logis antara gagasan seperti itu. Kemudian juga untuk memecahkan masalah secara sistematis, itu termasuk keterampilan berpikir kritis. Dan juga seperti mengidentifikasi relevansi dan kepentingan gagasan dari untuk berpikir kritis tersebut. Nah, kemudian ada juga perbedaan antara berpikir kritis dan bukan berpikir kritis. Salah satunya adalah pemikir kritis
Kemudian berpikir kritis sangat penting di abad ke-21. Kenapa? Karena abad ke-21 merupakan era informasi dan teknologi yang saatnya merespon perubahan dengan cepat dan efektif. Lanjut. Kemudian di sini juga ada manfaat dari berpikir kritis bagi kita ya mahasiswa. Nah, ada beberapa, salah satunya yaitu memperoleh pengetahuan, kemudian memperbaiki teori ataupun memperbuat argumen. Nah, disitulah nanti kayak debat, kita diskusi semua argumennya. Kemudian yang kedua yaitu mengungkapkan dan merumuskan pertanyaan dengan jelas. Kan sering kan mahasiswa kayak gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga juga mengumpulkan, menilai dan menafsir informasi dengan efektif. Dan selanjutnya, kemudian dari kesimpulan yang bisa kita ambil adalah berpikir kritis merupakan keterampilan penting untuk keberhasilan studi dan merupakan juga aset bagi kita bagi karir kita ke depannya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri pertama. Tolong berikan dulu tepuk tangan yang meriah. Langsung saja tanpa menunggu waktu lama, kita lanjut untuk pemateri kedua yaitu Kakak Lestari. Saya persilakan dengan segala hormat. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya menjadi peserta saya hari ini untuk menyampaikan materi yang berjudul meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui metode pembelajaran kreatif. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada para hadirin yang telah berhadir pada hari ini untuk mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Jadi sesuai judul yang telah saya informasikan kepada teman-teman sekalian, bahwa judul kami adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui metode pembelajaran kreatif. Nah, saya mau tanya dulu kepada audiens sekalian. Coba tahu nggak sih kalian apa itu metode berpikir kritis? Metode pembelajaran kreatif. Cara belajar. Cara belajar. Kemudian ada yang lain? Berpikiran kreatif. Ide. Mengubah pola pikir. Ya, coba Fatima. Mindset. Next. Ya, jadi metode pembelajaran kreatif adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan kreativitas dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi pada umumnya metode dalam pembelajaran sama-sama kita ketahui bahwa kita adalah calon guru, ya kan? Jadi metode pembelajaran pada umumnya itu seperti jigsaw, kemudian ada apa lagi? Ceramah, Diskusi. demonstrasi, tanya jawab, ya dan lain sebagainya. Nah, apa bedanya dengan metode pembelajaran kreatif ini? Lanjut Kak. Ya, mengapa metode pembelajaran kreatif sangat penting dalam dunia pendidikan? Kemudian apa manfaatnya? Kemudian apa saja metode pembelajaran kreatif yang dapat diterapkan kepada siswa? Nah, mengapa metode pembelajaran kreatif ini sangat penting? Karena untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dan supaya siswa tersebut mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu untuk memunculkan minat siswa untuk belajar, melatih kekreatifan siswa, keaktifan siswa, kemudian memicu siswa untuk berpikir kritis. Nah, mengapa demikian? Terus apa hubungannya metode pembelajaran yang kreatif dengan berpikir kritis? Kalau nggak berpikir kritis dia nggak kreatif. Kalau nggak berpikir kritis dia nggak
dia juga nggak akan Belum tentu orang menciptakan suatu ide yang kreatif. Yes. Oke, boleh. Kita lanjut. Tadi persoalan yang ketiga, apa saja metode pembelajaran kreatif yang dapat diterapkan kepada siswa? Nah, metode pembelajaran kreatif yang dapat diterapkan kepada siswa itu bisa kita menggunakan metode brainstorming. Nah, metode brainstorming ini apa? Teman-teman ada yang pernah dengar belum? Belum. Pernah ya. Ya, jadi metode pembelajaran ini, brainstorming ini adalah suatu pendekatan, suatu metode di mana siswa-siswa melakukan kegiatan berkelompok, kemudian para anggota kelompok tadi diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide atau gagasan yang mereka miliki. Nah, tujuannya apa? Tujuan dibuatnya brainstorming kelompok tersebut yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Nah, kenapa brainstorming itu dapat memicu siswa untuk berpikir kritis? Apa hubungannya? Kan cuma menyampaikan ide, cuma menyampaikan gagasan. Tapi kenapa siswa bisa berpikir kritis dengan aktivitas tersebut? Ya, tanpa kita sadari, secara tidak langsung, metode tersebut ketika siswa atau teman yang menyampaikan ide yang dimiliki atau gagasan yang dia sampaikan untuk pemecahan suatu masalah, maka teman-teman yang lain akan berpikir untuk memicu temannya untuk berpikir ide apa yang akan dia sampaikan, gitu kan? Karena bakalan ditanya sama guru. Nah, menurut pendapat kamu, menurut kamu jawabannya bagaimana? Bagaimana kita bisa menyelesaikan soal ini? Oke, nah selain itu, selain brainstorming, kita bisa melakukan aktivitas yang menyalurkan ke kreativitas siswa. Nah, aktivitasnya apa? Contohnya seperti pembelajaran prakarya. Nah, di situ kita akan membuat suatu produk yang melibatkan kekreativitasan siswa. Kemudian apalagi bisa bermain peran. Mengajak siswa untuk bermain peran itu juga bisa memicu kekreativitasan siswa. Nah, kemudian apalagi? Nah, usahakan untuk mengganti metode secara berkala kepada siswa. Artinya, suasana aktivitas kegiatan belajar mengajar yang diajarkan kepada siswa setiap harinya itu usahakan jangan setiap kali mengajarkan cara yang sama. Kenapa? Karena siswa akan merasakan bosan. Pembelajaran menjadi monoton. Jadi, lanjut Karina. Jadi, lalu bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang kreatif, aktif, dan efisien? Jadi, guru dapat memvariasikan 2 atau lebih dari metode yang dipakai. Misalnya demonstrasi dengan diskusi kelompok. Kemudian apalagi? Guru dapat menggunakan media pembelajaran. Kenapa? Karena siswa SD itu, siswa FI adalah siswa yang bersifat konkret. Sementara mereka harus melihat hal-hal yang nyata. Jadi gunanya media juga untuk memahamkan kepada siswa tentang materi yang disampaikan. Kemudian apalagi? Guru bisa membuat PPT atau PowerPoint. Gunanya untuk apa? Untuk memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran atau materi. Kenapa harus menggunakan PPT? Memang tidak diwajibkan, tetapi dalam mengajar itu kan mempunyai alokasi waktu. Nah, alokasi waktu itu terbatas. Kadang ketika guru belum siap menyampaikan, tapi materi sudah habis, materi belum habis, waktu sudah habis. Nah, dengan PPT ini, guru dapat menyampaikan poin-poin terpentingnya. Jadi, poin-poin ini dapat membantu guru dalam aktivitas pengajaran dan pembelajaran. Jadi, nah kemudian lanjut. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara membuat PowerPoint dengan mudah? Karena untuk guru itu merupakan suatu hal yang penting, bukan hanya untuk guru, tapi kita sebagai mahasiswa juga penting dan harus bisa membuat yang namanya PowerPoint. Nah, mari praktik. Jadi kalian audiens, teman-teman sekalian boleh lihat HP-nya ataupun ikutin cara yang saya tampilkan di depan. Oke, kita bisa membuat PowerPoint dengan menggunakan
tulisannya itu kalian bisa gantikan sesuai judul yang akan kalian buat, judul yang akan kalian presentasikan. Kemudian kalian kalau misalnya ingin menambahkan elemen-elemen atau fitur-fitur pada Canva, di sini bisa, atau menambahkan gambar pada galeri kalian, di sini bisa ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk bagian poin-poin pada PowerPoint. Materi isi dari PowerPoint yang akan kalian sampaikan. Kalian bisa sesuaikan dengan materi yang akan kalian buat untuk PowerPoint yang mungkin akan kalian sampaikan, akan kalian butuhkan nantinya. Dan bagaimana cara menyimpannya? Ketika kita sudah selesai mengerjakan PPT yang ada di Canva, nah kita bisa menyimpannya dengan menekan tombol panah di atas sebelah kanan. Ya, kemudian klik Video kan ada awas. ya, kalian bisa pilih jenis filenya mau PDF. Kalian bisa pilih jenis filenya PDF, PowerPoint. Nah, untuk halamannya juga tertera. Jika kalian ingin mengerjakan, kalian telah mengerjakannya misal sampai halaman 10 saja. Kalian bisa tandai sampai halaman 10. Jika kalian mengerjakan sampai halaman 5, kalian bisa centang sampai halaman 5 saja. Kalau semua ya kalian bisa centang semua, kemudian diselesaikan. Habis itu kalian klik unduh, maka dia akan tersimpan pada galeri kalian masing-masing. Nah, sekian tutorial pembuatan PowerPoint melalui aplikasi Canva. Saya rasa cukup mudah untuk diaplikasikan di HP kalian masing-masing. Jadi itu juga untuk mempermudah kita dalam mengerjakan tugas. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Saya rasa cukup sekian materi yang mau saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kedua yaitu Kakak Lestari yang sudah banyak memberikan ilmunya. Apa yang beliau sampaikan semoga teman-teman sekalian dapat mempelajari dan menimba ilmu dari beliau. Saya ucapkan terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Baiklah, karena kita sudah mendengar dari kedua pemateri, kesimpulan dari kedua pemateri itu adalah berpikir kritis merupakan kesimpulan keterampilan penting untuk keberhasilan studi bekerja dan di era informasi dan teknologi abad 21 ini. Jadi buat teman-teman sekalian, definisi berpikir kritis bedakan dengan konsep berpikir yang serupa, indikasi karakteristik dan perilaku yang berhubungan dengan berpikir kritis dan diplikasi secara operasional berpikir kritis aspek kognitif, efektif dan kooperatif dan perilaku. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan materi kita hari ini yang berjudul meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui metode pembelajaran kritis. Terus di sini saya akan memberi pantun untuk mengakhiri kita hari ini, yaitu demam tinggi sejak kemarin. Dokter butuh istirahat. Terima kasih buat para hadirin sudah menyimak materi yang sudah kami sampaikan. Duduk berdua si anak muda sambil bercanda makan kuini. Semoga berhasil para pemuda menuntut ilmu di kampus tercinta kita ini.